Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Kiranya hari saudara penuh dengan berkat. Saya pernah baca sebuah tulisan gini. Dia lagi sebel sama orang gini. Gue doain biar hari lo selalu Senin katanya gitu. Itu lucu juga sih saudara ya. Tapi apapun itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dia Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Ngomong-ngomong, kalau benua yang dingin itu antar kita ya. Iya. Kalau steak itu, kalau yang setengah matang, we are done ya. Iya. Habis Matius, Markus itu apa ya? Luka ya. Iya. Itu kayaknya nggak berani ya, maaf saudara. Nah, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan belajar dengan judul mengasihi yang tidak kita sukai. Mengasihi yang tidak kita sukai. Apa sih arti toleransi bagi saudara? Buat sebagian orang, kita menghargai atau menerima hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Terutama karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbeda. Tentu tidak salah, karena menerima yang berbeda membuat hidup kita menjadi lebih indah. Namun apakah toleransi berhenti pada penerimaan saja? Kita tuh hidup di masyarakat yang majemuk kata orang, yang terlalu banyak perubahan. Ada orang kulit putih, kulit hitam, ada orang Batak, Ambon, Manado, Chinese, dan seterusnya. Bangsa aja ada banyak, kepercayaan juga banyak. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk sewarna dengan kita. Dan by the way, kalau semuanya putih atau semuanya hitam, semuanya biru, hidup akan sangat membosankan. Kasih sebagai toleransi. Jika kita hanya berhenti sampai pada penerimaan saja, maka arti toleransi kita menjadi sangat dangkal. Menerima tanpa mau melangkah lebih jauh. Bayangkan kalau saya cuma menerima suku A, misalnya saya suku A, menerima Anda dari suku B. Tetapi hanya sampai di situ aja. Kita nggak komunikasi, kita nggak berbicara, kita nggak bersahabat. Pokoknya ya udahlah, ya lo ada nggak apa-apa, tapi gue nggak mau, lo nggak ganggu gue nggak ganggu lo. Artinya itu sebuah toleransi yang sangat standar. Menurut standar dunia hal itu nggak masalah. Itu namanya bukan toleransi, itu namanya ya udahlah, gitu, nerima aja. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi. Firman Allah mengatakan bahwa dalam Matius 22, 37, 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sendiri berfirman, kasihi sesamamu, kasihi Tuhan. Artinya, bertoleransi tidak hanya berhenti menerima saja, tetapi mengasihi, bersahabat, bahkan membangun hubungan dengan orang tersebut. Pergi main bersama, tolong menolong, layaknya seorang sahabat dan keluarga. Anthony de Mello pernah menuliskan, perbedaan antara manusia bukanlah mereka yang beragama atau tidak beragama, melainkan mereka yang mengasihi dan tidak mengasihi. Dengan menerima dan mengasihi yang berbeda, boleh jadi kita membuka hati seseorang kepada Kristus. Hidup dalam kasih yang pertama artinya menghargai perbedaan. Everybody is unique. Setiap orang itu unik. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau bahkan dihindari, melainkan perlu dirayakan. Tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Dalam 1 Korintus ayat yang ke-12 ada hidung, di sini ada hidung, ada kuping, ada mata. Bayangin nggak kalau semuanya hidung? Ada tangan kanan, tangan kiri. Walaupun berbeda, tetapi hal tersebut menjadikan kita indah, saling menolong dan saling memperlengkapi. Keberbedaan bukan untuk diributi, tapi untuk dirayakan. Perbedaan menjadi kekuatan. Dalam perbedaan ada kekayaan yang tak terkira. Yang kedua, toleransi artinya berempati dan berpengertian. Berusaha memahami perspektif orang lain. Berusaha memahami sudut pandang orang lain. Bahkan ketika orang lain gak setuju. Kita perlu memahami bahwa gak semua orang harus sepakat
agree for disagree. Kita perlu memahami bahwa nggak semua orang itu suka musik yang lembut atau musik yang kenceng. Nggak semua orang itu bisa makan pedas, nggak semua orang itu suka yang manis. Nggak semua orang itu suka bola, nggak semua orang nggak suka bola. Perbedaan empati pengertian. Kemarin ketika pemilu, kalau kita nggak memiliki pemahaman bahwa semua orang punya pilihan berbeda, tapi walaupun berbeda pilihan, berbeda paslon, tapi kita tetap satu, saudara dalam kebangsaan. Atau setidak-tidaknya saudara dalam kemanusiaan. Berempati apapun pendapat orang. Yang ketiga, toleransi artinya dalam Kristenan kasih yang tanpa melihat. Kasih yang diajarkan Yesus artinya tidak membeda-bedakan. Dia tidak mengasihi orang lain berdasarkan latar belakang, tapi dia mengasihi orang lain tidak memilih-milih, gak ada pamrih. Dia ketemu sama orang yang kaya, dia layani. Ketemu sama orang miskin, dia layani. Janda, dia layani. Tuhan mengasihi semua orang. Dan kita perlu juga mengasihi semua orang. Mengampuni, bertoleransi, tanpa syarat, tanpa melihat. Dan kita memahami perbedaan ada bukan untuk diributin. Perbedaan ada untuk kita boleh menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Mengasihi. Ada orang, jangankan orang lain, kadang-kadang keluarga aja gitu. Kalau cucu dari yang kaya pulang datang ke rumah, digendong sama oma. Cucu opa, cucu oma, karena anaknya yang kaya. Cuma kalau cucu yang dari anaknya yang nggak kaya datang, ini cucu siapa ya? Cucunya dia. Beda. Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau orang kaya, apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Karena orang kaya. Tapi kalau bukan orang kaya, kadang-kadang juga ngelayanin orang juga pilih-pilih. Saya ingat, abang saya pernah cerita, dia dulu pernah jadi marketing apartemen, saudara, di sebuah apartemen di bilangan Senayan sana. Apartemen yang dijual itu pada masa itu masih 3,5 M. Pada masa itu saudara, like 20 atau mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi cukup gede gitu pada masa itu. Dan dia udah mau tutup dan suatu malam datang kongko dengan kaos oblong putih, celana pendek, sendal jepit, benar-benar sendal jepit swallow, saya tanya sama bang saya, dan bawa kresek hitam dan pegang cucunya. Ketika orang itu masuk ke show unit, semua kan, nggak ada duit, karena juga udah malam kan. Tapi abang saya karena dia kakak adiknya pendeta, jadi dia ada roh pendeta. Gak karena dia tahu melayani orang nggak pilih-pilih, dilayani sampai orang bilang kayak, waduh gitu, rugi lo. Tapi yang menarik ternyata engkau itu pulang langsung DP buat 3 unit. Besok ada orang datang mau gojek mau apa langsung dilayani, saudara. Yang keempat, yang terakhir, toleransi artinya love in action atau tindakan nyata. Jangan lupa berbuat. Kasih tanpa perbuatan gak ada artinya. Seperti iman tanpa perbuatan adalah mati, Yakobus 2 ayat yang ke-26. Artinya bertoleransi mencari kesempatan untuk berbuat baik. Jangan tanya agamanya untuk menolong orang. Jangan tanya, memang kalau ada sesama kita orang percaya yang butuh ditolong, itu baik. Tapi kalau ada bukan orang percaya dan dia butuh ditolong, kita nggak bilang tolonglah yang seagama, tapi tolonglah mereka yang membutuhkan. Saya percaya itu kekuatan dari bangsa kita Indonesia. Bangsa kita hebat dalam budaya toleransi, saling menolong. Karena tanpa toleransi bangsa kita akan terjelebab ke dalam perpecahan, ke dalam disintegritas, ke dalam kehancuran yang nyata. Kiranya saudara, apapun suku saudara, apapun latar belakang saudara, kiranya saudara boleh menjadi berkat. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Mengasihi memang tidak mudah, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita dimampukan menjangkau orang, menunjukkan kasih Kristus yang sejati, dan membangun dunia yang kita tinggali ini menjadi dunia a better place, dunia yang jauh lebih baik, dunia yang jauh lebih damai. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat jiwaku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat jiwaku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.